Viral cuma dihadiri Capres 01 Anies Baswedan, sementara Prabowo dan Ganjar absen dalam dialog kesehatan yang diadakan Asosiasi Kesehatan. Sontak hal ini jadi sorotan hingga Asosiasi Kesehatan menilai hanya Anies Baswedan Capres yang memperdulikan kesehatan. Sementara Anies berjanji akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di Indonesia. Karena statusnya bukan pegawai, maka mereka tidak mendapatkan hak yang setara dengan dokter lain berstatus pegawai dan tidak punya asuransi pula, karena tidak ada jaminan. Jadi menurut saya dokter-dokter yang sedang belajar itu harus dicatat sebagai pegawai dan mereka memiliki tugas untuk belajar tempat itu, dan negara harus membantu sehingga jangan hanya mereka yang makmur, yang sudah sejahtera yang bisa ngambil spesialisasi, harganya juga tidak murah. Lupakan yang lain, pilih Amin. Dialog Nasional Capres dan Cawapres RI tentang pembangunan kesehatan Indonesia yang diadakan oleh Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan atau yang disingkat Kompak pada Selasa 16 Januari hanya dihadiri oleh Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan secara virtual. Ketidakhadiran dua capres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, jadi sorotan. Kompak menyatakan absennya kedua capres itu seolah menegaskan lemahnya komitmen mereka akan urusan kesehatan di Indonesia. Kehadiran dari para pasangan calon pada acara hari ini adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan, kata Koordinator Kompak Moh Adib Humaidi di sela-sela kegiatan tersebut di Jakarta Selasa 16 Januari 2024. Adib mengemukakan kegiatan dialog ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, di mana sebelumnya Kompak mengundang perwakilan dari tim sukses atau tim ses masing-masing paslon untuk dapat berdiskusi terkait program masing-masing paslon di bidang kesehatan. Dua kali fase yang kita lakukan. Yang pertama, pertemuan dengan tim ses. Konteksnya adalah menjelaskan tentang term of reference dari kegiatan yang kita lakukan, sehingga pasangan calon, baik capres maupun cawapres itu sudah punya konsep dari apa yang sudah kita diskusikan bersama tim ses, paparnya. Adib menilai tim ses yang telah diajak berdiskusi mempunyai peran di dalam membuat, membantu, mendefinisikan, dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kesehatan serta masukan yang sudah diberikan oleh pihaknya. Sehingga kita berharap di tim ses itu juga bisa melakukan sebuah pengawalan-pengawalan terkait dengan masukan-masukan yang bisa kita lakukan, ucap Adib, yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID. Nah, inilah yang kemudian kita tekankan di sini. Jadi kita tidak bicaranya bahwa oh ini kan kemarin sudah disampaikan ke tim ses saja. Tapi dengan kehadiran beliau, dengan disampaikan secara langsung, maka buat kami dan seluruh anggota tentunya bisa memberikan sebuah gambaran tegas bahwa oh inilah visi misi kesehatan dari masing-masing pasangan calon, tambahnya Adib. Meski demikian, Adib menyatakan pihaknya netral dan tidak memihak kepada paslon tertentu pada pemilu 2024 ini. Perlu kami tegaskan, secara institusi, kami organisasi yang ada di Kompak tetap akan menjunjung tinggi netralitas, tetap akan menjunjung tinggi independensi, tutur Moh Adib Humaidi itu. Namun, dialog kesehatan nasional
yang hanya dihadiri oleh Capres 01 Anies Baswedan meski secara virtual melalui Zoom. Anies menyempatkan diri memaparkan visi dan misi soal kesehatan di tengah agenda berkampanye di Sorong, Papua Barat. Anies juga berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan. Mereka menurut Anies adalah garda terdepan dalam mendorong kesehatan masyarakat. Visi kami soal kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan di antaranya meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan kesehatan, kata Anies dalam dialog nasional bersama calon presiden dan calon wakil presiden 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa 16 Januari 2024. Anies mengatakan dirinya juga hendak mengubah status program pendidikan dokter spesialis. Perubahan itu menjadi tenaga kesehatan dalam pelatihan. Selain itu, ada visi terkait pelayanan rumah sakit, di antaranya rumah sakit kelas A minimal 1 di setiap provinsi, ujarnya. Anies menyebut rumah singgah dekat rumah sakit bagi pasien dan keluarga menjadi perhatian, termasuk layanan jemput bola, pemeriksaan, pengobatan, dan layanan home care untuk lansia, serta rujukan yang efisien dengan dukungan teknologi informasi untuk mempersingkat alur rujukan, jelas Anies. Kita ingin agar dokter-dokter yang harus mengambil spesialisasi misalnya pendidikan lagi itu ditempatkan sebagai pegawai yang sedang belajar, sehingga mereka mendapatkan jaminan pendapatan. Yang kedua, jaminan perlindungan asuransi dan lain-lain itu akan kami alami di COVID kemarin. Tidak COVID kemarin itu karena statusnya bukan pegawai, maka mereka tidak mendapatkan hak yang setara dengan dokter-dokter lain yang berstatus pegawai dan tidak punya asuransi pula karena tidak ada jaminan. Jadi menurut saya dokter-dokter yang sedang belajar itu harus dicatat sebagai pegawai dan mereka memiliki tugas untuk belajar di tempat itu, dan negara harus membantu sehingga jangan hanya mereka yang makmur, yang sudah sejahtera yang bisa ngambil spesialisasi yang harganya juga tidak